Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidil mustafa wa ala ali ahlil wafa amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kami menyapa di ruang apa ini ya namanya podcast. Ya, ruang podcast viewers semuanya. Ada di podcast Abah dan Uma. Masya Allah, kembali dengan hostnya yang luar biasa ya. Saya Uma Ida. Masya Allah. Ada narasumber kita yang luar biasa juga sore hari ini. Kita sapa dulu sama-sama viewer ya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uma. Masya Allah. Abah sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Yaumul Jum'ah. Masya Allah. Yaumul Jum'ah. Iya. Bal laisal utla. Iya, Yaumul Jumat tapi tak libur ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jumat itu memang dari pagi itu sudah bertebaran apa ya. Dari Iya, mana aja tadi ya. Banyak aktivitas ya. Siangnya juga berkumpul di masjid juga untuk menunaikan sholat Jumat. Dan biasanya untuk Ustadz dan Abah sendiri ya bertugas mengisi ya khotib ya khutbah Jumat yang luar biasa. Begitulah Abah. Kita sapa dulu Abah semuanya Abah yang ada di TikTok juga Abah. Wah, ini perlu ini juga Perlu sapaan. Iya, perlu sapaan. Oke, baik Uma ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Halo para viewer semuanya yang ada di IG. Ya, terima kasih ya yang udah pantengin ya. Dan juga yang ada di YouTube channel kami juga. Assalamualaikum, sehat-sehat walafiat ya. Dan juga teman-teman semuanya, sahabat semuanya yang berada di live TikTok kami. Ya, kita lagi live semuanya ya. Semoga pada kesempatan kali ini Allah mengiringi hidayah dari apa yang kita obrolkan itu. Nah, luar biasa ya. Semoga semuanya sehat-sehat ya sore hari ini ya. Ini menuju ke weekend ya. Sudah Jumat sudah weekend ya, besok libur ya. Mulai malam ini sudah ada yang namanya weekend ya. Weekend gitu ya. Viewer semuanya sekeluarga ada rencana kemana nih liburan mungkin ya akhir November. Ada rencana liburan tipis-tipis gitu apa ya? Boleh ya. Boleh ya. Yang jelas kita juga jangan terlalu tiap hari stay on home ya. Nggak baik juga karena nanti kita nggak tahu. Oh ternyata memang ciptaan Allah itu banyak yang colorful gitu. Colorful. Ya, yang warna-warni itu nggak tahu. Kita tahu-tahu kita nanti udah menua, tidak tahu bahwa Allah itu berkuasa banget gitu loh. Allah itu punya kuasa atas semua ciptaan-ciptaannya. Kita nggak tahu nantinya ada jembatan warna-warni juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Ada jembatan merah nggak tahu juga. Ada genteng warna-warni di Malang nggak tahu. Ada masjid di Makassar yang warna-warni nggak tahu juga. Ya, bagus itu ya. Di Surabaya ada masjid besar. Ya juga nggak tahu. Nah ini kalau kebanyakan nggak tahunya mungkin kita nggak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tahunya di rumah, tembok kita di rumah, kamar mandi kita di rumah, anak-anak kita aja di rumah tok. Nah nanti kurang lah ya. Kurang ya. Monggo setipis apapun usahakan untuk bertebaran, untuk menikmati ciptaan Allah. Iya, tamasya juga menikmati ciptaan Allah. Betul sekali. Ibadah yang bersyukur lihat apa laut yang Masya Allah luasnya kayak gitu ya, lihat gunung, pemandangan. Bagi orang-orang yang beriman ya, segala sesuatu itu bisa menjadi ibadah umat. Contoh ini ya, umat pergi ke Pacet melihat eksotisnya gunung ya, gunung Welirang dan sebagainya. Nah ini kan umat kan mesti gini, siapa yang menciptakan ini? Pasti Allah kan. Udara seperti ini dinginnya siapa yang menciptakan? Dan juga ada banyak sekali hijauan hijau nan sejuk ya, hijau nan segernya, hamparan padi, hamparan
pohon-pohon yang Pohon, ada ya. di hutan, di gunung. Nah, ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul juga menambah kesehatan juga ya, Iya. Betul. ganti udara soalnya. Ganti udara, ya. betul. Tiap hari kita sudah Ganti udara. berkutat dengan aktivitas Iya. individu yang ada di kantor, di pabrik, barangkali ya, di rumah juga ketemu sama keluarga. Keluarga hanya kita ajak untuk menikmati suasana dapur, suasana Nah, itu depan rumah bolak-balik ya. yang itu terus. Itu Nanti terus, betul. bisa-bisa anak-anak kita gini. Kok ini cuma ini ya, dunia kayaknya nggak lebar ya, Nggak gitu lebar. ya. Padahal dunia itu lebar banget gitu ya. Nah, Allah Jadi yang menciptakan seperti segala itu, sesuatu ya. itu membuktikan bahwa kita bisa menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menambah keimanan Kita juga refresh dari kantor setiap hari ketemu L4 apa L4 apa? Nah, apa Lo lagi gitu. Oh, L4 itu lo lagi ketemunya. Nanti jadi bosen gitu ya. Akibatnya kalau bosen, mohon maaf ya. Kalau bosen itu kan melihat tetangganya non sewu yang notabene sering keluar rumah, sering mendapatkan nikmat dari Allah. Betul, ya. Nanti jadi ngiri gitu loh. Jangan sampai ya itu terjadi. Ayo ya keluar Ayo, sendiri makanya. ya. Nggak harus kok keluar tuh sama tetangga. Nggak harus kok keluar tuh sama saudara yang jauh. Bestie. Sama keluarga kecil kita sendiri jalan-jalan, running kayak gitu ya, walking Iya, kayak. walking, betul itu. Tahu-tahunya tetangga apa namanya pergi gitu membawa alat mendaki gunung gaya. Nah, itu kan sudah nggak sudah boleh. timbul iri Banyak gitu seperti itu, jadinya. banyak banget. Kalau sahabat semuanya bilang nggak ada gitu, ya alhamdulillah berarti lingkungan panjenengan sehat banget gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Gitu. Ada tema juga spesial sore Ya, hari ini. itu pengantar rumah ya, itu Pengantar, ya. iyalah supaya fresh gitu. Oke. Temanya Jumat hari ini adalah biasakan menghargai karya orang lain, gitu Abah ya. Oke, biasakan menghargai Biasakan karya menghargai orang karya lain. orang lain. Nah, ini diminta tema ini di request oleh Mr. Harry ya. Wah, ya Mr. Halo. Mr. Harry ya, Lagi nyimak nih. yang berada di kota Probolinggo. Probolinggo, hai Probolinggo, Hai, Probolinggo, Masya apa Allah. kabar? Kita sudah berapa bulan ya nggak main ke Probolinggo ya, ke pondok ini ya? Terakhir itu di Pondok Genggong, Genggong, ya. bersama Ke guru. Yai Mutawakil Allah, Betul. ya guru kita bersama Bu Nyai. Nah, ini sudah lama banget sudah Lama ya? hampir setahun, Mak. Hampir setahun ya kita belum ambil. Lah itu kita di ini sih sudah di WA mulai dari ini ya, Ya. apa jauh-jauh hari sudah di WA. Betul. Kok pernah main ke sini saat kangen. Beliau mau berangkat umroh lagi nih, Alhamdulillah. private bersama Abah sama putrinya, Oh, Mbak Masya Meka, Allah, ya. iya, Mbak Meka ya. Oke, ya. Berbicara mengenai ini Umaya, Karya. menghargai betul. untuk karya orang lain. Nah, ini luas banget Uma. Betul. Karya itu apa sih Uma? Segala sesuatu yang dihasilkan oleh seseorang, ya kan Uma ya, dan itu bermanfaat. Bermanfaat, ya. Kalau menghasilkan segala sesuatu yang nggak bermanfaat, namanya bukan karya Uma ya. Ya tiba-tiba mohon maaf ya barangkali kok apa namanya itu Uma ya, menggali gotnya menggali sendiri, menggali. dibuang terus apa namanya dibuang di jalan. Orang lewat apa namanya mencium Cipratan. aroma itu namanya Oh, bukan iya. karya, walaupun menurut dia itu karya gitu loh Mbak ya. Iya, itu Tapi juga itu bukan ngapain, karya iya, gitu ya. makanya Karena saya memang heran apa juga, ya. harus berhati-hati ya. Iya. Kalau melakukan segala sesuatu ya kita harus tepos liro gitu loh Mbak ya. Cuman memang kita juga harus didasari dengan niat yang baik bahwa ya hidup bertetangga itu memang ya harus pandai-pandai untuk mengekang hati kita ya, jembarno hati. Oh memang Jembarno hati seperti katanya, ini gitu ya. Jadi ya harus legowo gitu loh ya. Jadi legowo. Kalau kita nggak legowo berarti sama aja kita sama dengan mereka gitu ya. Betul, Oke. ya. Nah Rasulullah SAW itu pernah bersabda mengenai ini ya, menghargai karya orang ya. lain, menghargai karya orang lain. Nah, jadi ada sebuah hadis yang pernah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ini hadis ini sahih ya. Jadi Ya, sahih ya. Jadi kalau sahih berarti ini dibenarkan. Jadi benar, bukan benarkan, benar adanya memang Rasulullah menyampaikan gitu loh ya. Rasulullah SAW bersabda, utul ajrahu qabla ayyajifa arakuh ya. Yang artinya apa? Ya, kita itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghargai ya
menghargai itu begini, dengan cara begini. Misalkan kita punya pekerja ya, kita memang nyuruh ataupun minta tolong kepada tetangga, ya, atau handai taulan, atau tukang, atau pekerja, atau pegawai. Nah, misalkan kita minta tolong tukang pijet lah ya. Kita juga punya tetangga tukang pijet ya yang sangat bermanfaat banget ya. Itu enak banget. Langganan ya. Tetangga kita mempunyai profesi tukang pijet selain beliau sebagai karyawan. Nah, apabila pekerjaannya itu sudah selesai ya, jangan nunggu keringatnya itu kering. Lalu baru kita bayar gitu ya ya. Apalagi sudah ya Pak ya, besok nanti tak transfer aja lah gitu ya. Atau gini, ini nggak ada uang tunai, besok ya Pak ya. Nah, ini membuat orang tuh, saya yakin ikhlasnya akan menurun kalau kita seperti itu. Beda halnya dengan waktu kita memang, kita mau nyuruh seseorang itu kan harusnya kita sudah menyiapkan harus sudah menyiapkan dana yang nanti dipakai sebagai imbalan. Contoh nih ya, minta tolong tukang pijetnya misalkan ya. Nah, telepon janjian ini kan sudah punya harusnya ya, sudah menyediakan harga pijetnya itu berapa, beliau tuh kapan kesininya, jam berapa, segala macam. Nah, ini uang saya ada ndak kok berani telepon tukang pijet gitu ya. Nah, kalau memang dana belum ada masih ngawang, jangan sekali-kali panggil tukang pijet. Itu tukang pijet itu nggak perlu diutang ya. Kenapa tidak berhutang? Ya sakno lah, udah nekan-nekan kita dengan sentuhan-sentuhan bagus ya, membuat darah kita itu mengalir dengan bagus refresh. Terus capek-capek kita hilang, ya wes lah, harganya berapa disiapkan. Itu namanya adalah menghargai karya orang ya itu sangat dianjurkan oleh agama bahkan Rasul itu menyontohkan seperti itu ya. Jangan sampai keringatnya wes kering baru kita bayar. Itu Iya, nanti gerundel orangnya kasihan, besok-besok kapok. Iya, kapok. Nah, kalau orang sudah gerundel berarti kan nggak ada keberkahan ya. Yang awalnya kita berharap dipijet itu menjadi kesehatan ya, ternyata tambah awalnya tambah lorong kabeh. Jarum siapa gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus menghargai karya orang lain sekecil apapun. Sekecil apapun. Iya, betul ya. Kita ya, kadang-kadang memang kita gini, semuanya itu akan terasa biasa, semua akan terasa ringan, terasa nggak berharga apabila kita yang nggak melakukan. Contoh nih kebiasaan nih ya, mohon maaf ya, dalam acara tahlil rutin, keliling tuh. Tahlil rutin ya, keliling ya, ini untuk warga NU dan warga yang lain juga. Silakan dengan keyakinan sendiri. Kalau mau tahlil juga boleh. Tahlil itu adalah kalimat-kalimat thayyibah yang kami yakini itu sebagai doa ya. Nah, tahlil keliling ya, yang bertugas banyak. Ada yang menjadi MC lah, ada yang menjadi bendahara lah, ada yang menjadi pemimpin pembacaan surat Yasin, yang memimpin tahlil, yang memimpin doa. Nah, orang-orang ataupun jamaah yang notabene dipilih di dalam sebuah organisasi atau komunitas, itu kira-kira orang yang biasa atau berbeda dengan jamaah yang lain, tentunya orang yang berkompeten tuh namanya di bidangnya. Begitu. Berarti memang benar kan ya? Yang membaca Yasin juga masih dipilihkan orang-orang yang bacaannya ya bagus lah, lebih bagus daripada yang lain. Bukan kok untuk membeda-bedakan, tapi kenyataannya kan memang begitu. Harus ada pemimpin. Harus ada pemimpin. Kalau di dunia ini nggak ada pemimpin, maka mau dibawa kemana dunia ini kan gitu. Nah, pemimpin kita siapa? Ya, pemimpin kita pada saat itu adalah Rasulullah. Kita saat ini juga mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh pemimpin kita. Karena pemimpin kita itu juga ini termasuk ulama-ulama sekarang itu kan al-ulama warasatul anbiya ya ya. Jadi ulama-ulama itu juga para pewaris nabi. Jadi mereka juga gak ngawur gitu ya, mengajarkan kita ilmu segala macam. Nah, yang baca tahlil juga begitu, pasti dipilih orang yang bisa betul. Yang berdoa pun juga begitu. Nah, mereka ini juga nggak tiba-tiba bisa baca Yasin, itu nggak tiba-tiba. Nggak tiba-tiba bisa memimpin tahlil juga nggak tiba-tiba. Terus nggak tiba-tiba juga mereka itu bisa membaca doa. Nah,
semuanya itu mereka lakukan karena memang apa? Oh, ini adalah rutinitasku, gitu ya Uma ya. Terus mereka juga belajarnya juga puluhan tahun untuk bisa memimpin tahlil, itu juga nggak macam-macam loh ya. Iya loh, kadang-kadang ada orang pegang mic saja itu sudah gini. Grogi, itu banyak. Begitu ya. Ada memang gitu, biasa aja mimpin Yasin, naik kok gitu, biasa aja mimpin tahlil, biasa aja. Doa aja kok. Kalau memang biasa aja, kira-kira lo pade ini ya, sahabat semuanya bisa nggak? Kira-kira kalau bisa ya gantian kalau gitu. Nah kalau nggak ada yang mau ya gimana ya? Katanya memang kita lihat biasanya di sebuah pengajian rutin, ya itu aja apapun yang mau itu kan aja, yang mau dengan ikhlas, mau dengan ikhlas, betul. Itu kan ya itu aja. Itu aja memang. Ini karyanya di mana? Kita harus bagaimana terhadap mereka itu. Nah setidaknya Uma ya, bukan kok gak ikhlas. Nah, kalau sahabat semuanya sudah menuduh orang gak ikhlas, berarti sahabat sendiri ini yang notabene sudah berdosa. Karena apa? Sudah menuduh orang gak ikhlas, padahal sahabat semuanya nggak melakukan. Betul. Itu Mas Baha juga pernah membahas itu. Ya kan? Nah, ya setidaknya gini, bagaimana cara kita menghargai teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang memimpin menjadi pemimpin di sebuah acara. Termasuk MC ini juga nggak main-main Uma. Harus belajar beberapa puluh tahun supaya bisa menjadi MC yang baik. Membuka acara urutannya bagaimana untuk belajar. Nah, tiba-tiba pulang Umaya, makanan yang disuguhkan kepada para pemimpin kita juga sama. Berkatnya pun juga sama. Terus tempatnya pun juga nggak ada bedanya. Nah, hanya ada ucapan terima kasih. Matur suwun ya Pak, matur suwun ya Pak Yai, matur suwun ya Ustadz. Ustadznya saya yakin juga alhamdulillah ya, sama-sama alhamdulillah. Aku bisa berguna untuk masyarakat. Karena memang para ustadz tadi itu insya Allah paham khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah, tetapi kitanya ini loh, bagaimana cara menghargai karya mereka? Ya minimal ya, selain ucapan terima kasih, kalau memang berkatnya itu masih ada lebih, yuk dikasihkan gitu Uma. Yang jamaah biasa, yang nggak memimpin dikasih satu, yang mimpin tahlil, mimpin yasin, MC dan juga berdoa, yuk dikasih tambahan. Itu namanya bentuk penghargaan, menghargai karya orang. Karena mondok pun itu juga nggak gratisan Uma ya. Gratis biayanya, tenaganya nggak gratis. Iya dong, perjuangannya luar biasa ya, menuntut ilmu itu, Masya Allah. Supaya kita juga divonis oleh Allah, diakui oleh Rasulullah bahwa kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Rasulullah ini contoh terbaik. Jadi Rasulullah itu kalau memang ada segala sesuatu yang tentunya bisa dikasihkan orang lain, pasti dikasihkan. Menghargai. Allah, gitu loh. Kita itu mencontoh. Betul Uma. Kita tahu pada waktu itu ada sahabat siapa yang Bilal Umayyah, yang kulitnya itu kan hitam ya Umayyah, dari nggak tahu dari mana ya, pokoknya kulitnya itu hitam banget. Dan beliau ini menjadi Bilal ini sampai diperdekakan. Dia budak diperdekakan oleh Rasulullah Umayyah. Dan Rasulullah itu ya yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran daripada siapa namanya sahabat Bilal itu apa ya, surga Umar. Nah ini kalau orang melihat bahwa orang adzan, aduh biasa aja, itu si siapa namanya Hartono juga adzan, ini juga si Ahmad juga adzan. Nah itu tidak seperti itu. Jadi untuk menjadi muadzin sendiri itu Umar itu juga butuh belajar, karena mungkin aja juga ada di antara kita yang nggak bisa adzan. Kadang-kadang suruh komat aja, jangan saya. Nah itu merasa nggak bisa Umayyah. Nah itu cara menghargainya, menghargai karya mereka yang notabene itu sudah berani dan sudah mampu untuk memimpin di sebuah acara ya tadi itu ya. Kasihlah berkat, nggak usah uang. Kalau uang mungkin ya Umayyah, ini mungkin merepotkan. Tapi kalau berkat itu kan ya biasanya mesti kan lebih Umayyah. Biasanya mesti lebih dikasih, yang bertugas itu dikasih lebih kan gitu. Nah, itu namanya kita itu menghargai, yang menghargai karya orang lain. Rasulullah tadi sudah menyampaikan loh, termasuk bahasanya juga seperti itu. Jadi kasihkan haknya para pekerja ini sebelum keringatnya itu kering. Nah mereka itu juga sama, para pemimpin-pemimpin di lingkungan kita itu ya kan,
mereka semuanya sudah meluangkan waktu untuk bisa memimpin dan segala macam, ya ayo dihargai. Salah satu contohnya itu tadi, kasih berkat dua gitu ya. Jangan memvonis, enak ya dikasih dua gitu ya, ikhlas berarti. Nah ini kita yang harus melakukan evaluasi diri. Kalau kita menghargai orang lain nanti ikhlas. Oh iya, ini bertugas ya, Pak Yai ini sudah berdoa, Ustadz ini sudah berdoa, mendoakan semua keluarga, kan gitu ya. Kalau di tahlil kan mendoakan ahli kubur, keluarga, semuanya ya. Disebut semuanya. Semuanya. Nah, itu nanti Allah juga akan mengganti yang si apa namanya? Ya sohibul bait ini mengganti rezeki, sehat, biasa jadi ya. seperti itu. Allah pun menghargai kita yang sudah menghargai orang lain. Jadi jangan sampai gini Umayyah, ahli kuburnya, tawasulnya sak kertas HVS. Banyak sekali. Ahli kubur ini siapa disebut semuanya mbah-mbahnya sampai buyut wareng, udah itu segala macam. Tapi ya sama aja gitu, jangan ya. Nah meskipun kita tahu barangkali kok Ustadz itu mungkin hidupnya ekonominya lebih terangkat daripada kita barangkali umat, tapi tidak apa-apa, sedekah nggak harus nunggu kaya. Nah insya Allah kalau kita memang mau mengikuti sunnah Rasulullah, ya pastinya Allah meridhoi dan Allah yang janjinya akan melipat gandakan ganjaran kita, pahala kita, insya Allah ya pasti Allah penuhi. Cuma nggak tahu kapannya itu loh Umayyah. Jadi seperti itu contoh sederhana di tahlil rutin gitu. Ada lagi di yang punya hajat, belum lagi kalau punya hajat biasanya kan nyewa panggil hadro, sound system, terus dekor yang luar biasa, itu ya. Nah, ini nata kursi segala macam. Nah ini juga mesti butuh tetangga, mesti butuh yang namanya teman-teman terdekat ya. Jadi ya itu harus disiapkan. Masa kita nyewa terop berjuta-juta mampu, nyewa sound berjuta-juta mampu, nyewa kursi dan juga catering dan juga rias segala macam mampu. Tetapi giliran bayar ustadz, bayar mereka yang bantu nggak dibayar. Terima kasih ya, terima kasih. Apa gak mencucu tangga gitu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Itu namanya adalah bentuk penghargaan kita terhadap mereka-mereka yang sudah membantu, sudah meluangkan waktunya. Itu harus dibiasakan memang di masyarakat itu ya, supaya enak saling menghargai begitu. Dan ada yang gini kan tetonggoan masa ada yang gue duit. Nah saya sekarang gini aja, kalau sama membantu terus dikasih uang senang apa enggak? Senang ya. Dikasih kiriman lagi, dapat kiriman lamaran ya. Lamaran jajannya banyak misalnya Umayyah itu digini, seneng nggak? Seneng banget. Nggak tahu juga kalau memang ada yang nggak suka tapi kalau saya kok misalnya ada tetangga lamaran terus dikasih kucurnya, dikasih keripiknya, itu seneng banget ya. Meskipun nggak harus langsung dimakan, tapi kan apresiasinya ini menunjukkan bahwa orang ini mempunyai jiwa sosial yang cukup tinggi. Gitu. Saya itu juga begitu ya pengalamannya. Saya itu juga Abah kan juga sering banget dapat berkat dari mana pun itu ya, entah itu 2, 3, alhamdulillah banget, saya itu seneng. Nah itu loh, dikasih berkat modelnya seperti apa, saya tuh alhamdulillah seneng di rumah itu. Namanya berkat tuh barokah ya. Padahal kalau 3 itu juga bingung ya, ini mau yang 2 dikasihkan siapa ya? Akhirnya ujungnya ke satpam atau kemana, ke tetangga yang dekat gitu ya. Kita cuma makan sebungkus itu loh sudah seneng itu dibagi bertiga. Nah perasaan Umar kan seneng juga Umar dapat berkat 3, dikasihkan ke satpam, dikasihkan ke tetangga kan. Kita merasa kita itu ikut berbagi gitu loh Mbak, walaupun itu bukan dari kita, tapi kita minimal itu uluran tangan kita bisa menyenangkan orang lain juga. Itu merasa bangga ya, bukan takabur tapi merasa bangga bahwa kita bisa berbagi. Alhamdulillah itu ya, dikasih itu senang banget. Belum nanti dikasih jamaah apa ya, biasanya kotakan yang atau berkat yang kotakan itu berapa kotak itu pernah kita juga ini lumayan ya harus satu mobil. Ini untuk kita itu loh makan 1, 2 sudah perutnya sudah kenyang lah. Ini untuk siapa semua ya? Untuk tetangga lagi, dibagi tetangga, dibagi satpam, dibagi gitu, putar-putar lagi gitu ya. Dari mereka untuk kita, dan kita dibagi lagi. Betapa senangnya seperti itu. Berbagi kebahagiaan lah ya. Namanya itu termasuk menjalankan syariat Allah, yaitu wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kalau kita itu diberikan nikmat oleh Allah, ayo kita siarkan ya. Allah baik banget loh.
Nah, malam-malam gini loh saya bisa berbagi apa? Berkat dari siapa? Dari seseorang. Daripada disimpan akhirnya nanti menjadi gak enak kan, ya udah kita bagi-bagiin. Ya, kan lebih bermanfaat gitu loh, tidak mubazir juga. Ya, jangan lupa kalau keluarga juga ada yang dekat dengan kita, dahulukan keluarga dulu memang ya. Kalau kita masih di sini kan banyak perantau. Banyak perantau memang jadi kalau di jauh perumahan ya. Tetangga ini yang dikasih ya. Ya, jadi seperti itu. Luar biasa ya temanya ya. Masya Allah. Menghargai karya orang lain. Jadi seperti itu ya, biasakan. Supaya kita itu kalau berkarya dihargai itu kan seneng ya. Karena kita mempunyai lukisan misalkan ya. Terus orang bilang, Masya Allah, tabarakallah, lukisannya bagus gitu. Ya, walaupun nggak dibeli, nggak apa-apa gitu. Tapi kan minimal kita itu memotivasi orang ya, memotivasi orang. Tapi kalau misalkan kok udah tahu jelek tapi dikatakan bagus gimana Ustaz? Nah, kalau kita mau ngasih masukan ya individu aja ini kayaknya, tapi kita harus punya kemampuan loh ya. Bahasa yang baik juga. Ini kayaknya itu kalau dikasih warna degradasi ini lebih bagus deh kayaknya. Nah, itu kan boleh juga ya. Ya, itu kritik tapi lebih ke saran. Orangnya seneng gitu, kritik tapi lebih ke saran dan tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak memalukan. Iya, kadang-kadang yang jangan. Nah, itu nggak boleh ya. Ini katanya tapi gitu kan, jangan ya. Iya, jangan. Jadi pokoknya kita harus semua itu kita kembalikan ke diri kita. Misalkan ya itu terjadi pada diri kita, misalkan kita yang jadi korbannya bagaimana, misalkan kita yang diperlukan itu bagaimana, itu kalau memang kita selalu ingat mengevaluasi diri itu, insya Allah kita juga tidak akan pernah menyakiti hati orang lain ya. Orang lain gitu ya, saling menghargai, menghormati. Aduh, itu pelajaran sudah dari TK itu ya, saling menghargai, menghormati, toleransi ya. Puter itu aja ya, memang pelajarannya memang penting itu ya Pak ya. Sampai di Dubai itu kan ini ada masjid toleran ya Ma. Masjid toleran ya. Jadi toleransi mosque gitu ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Jadi semua agama itu boleh berkunjung ke Masjid Syekh Zayed ya. Semua ya? Orang Nasrani, orang Hindu, Buddha, boleh foto ya di sana ya. Macam, boleh masuk ke area masjid. Loh, gimana Ustaz kok boleh masuk? Memang kenyataannya seperti itu, toleransi. Cuman memang mereka juga yang notabene itu ghairul Islam harus memakai pakaian selayaknya Islam. Nah itu pura-pura Ustaz. Ya nggak apa-apa, memang aturannya. Kalau memang ke orang non muslim pun ke sana nggak menutup aurat sepenuhnya, nggak pakai hijab, nggak pakai kaos kaki, itu juga suruh kembali beneran. Nah itu makanya ada aturan pakaian yang harus kita taati. Memang toleran, tapi ada adabnya ya. Adabnya, ada aturan-aturan yang berlaku. Jadi itu gitu umat. Jadi tapi orang-orang Nasrani senang ya, Bayang, meskipun dikasih peraturan seperti itu, mereka ya sudah, saya berusaha untuk menutup semuanya sesuai peraturan, saya masuk, bisa foto itu juga sudah senang. Mereka sudah menghargai umat. Jadi mereka kan sudah berpikiran begini. Saya loh udah dibolehin masuk masjid mewah itu loh. Lah ini saya kan ghairul muslim tapi dikasih tahu masuk, ya sudah saya ikuti aturannya. Kalau nggak mau ikut aturannya ya udah nggak usah masuk gitu loh ya. Jadi Ratu Inggris ya, siapa namanya itu? Elizabeth itu pernah juga berkunjung ke sana ya pakai jilbab gitu pakai penutup rambut gitu. Pakaiannya pun juga sopan, juga menutup semuanya gitu walaupun nanti pada saat sudah keluar daripada masjid dicopot lagi juga nggak apa-apa. Aturannya memang pada saat kita mau masuk ke area masjidnya itu harus pakai sopan. Nah itu loh makanya bentuk Abu Dhabi itu provinsi yang punya toleransi beragama. Seluruh agama boleh berkunjung di sana. Itu seluruh agama boleh berkunjung ya. Kadang-kadang kita lihat kalau di Indonesia kalau sudah selesai sholat asar dah dikunci masjidnya. Itu yang kadang-kadang ini mungkin next time kita perlu bahas itu betul. Nah, minta sumbangannya ke siapa gitu Umar? Ke masyarakat. Karena giliran mereka udah selesai sholat, AC semua dimatikan, terus padahal di situ masih banyak orang yang sholat. Ini mungkin next time perlu kita bahas ya. Terus dikunci masjidnya gitu. Jadi tamu-tamu Allah yang mau sholat di situ Umar itu harus ya nunduk-nunduk di tempat wudhu yang sempit dan sholatnya juga di tempat yang
yang sempit juga ini untuk Ya. min dzalik ya. Ini Ada para di takmir, negara-negara lain gitu para ya. takmir perlu mengevaluasi ya kebijakannya. Nanti kapan-kapan kita Iya, bahas kita juga, bahas ya. yang seperti Oke, itu Umar. ya. Terima kasih semuanya sudah menyimak Ya. obrolan kita yang luar biasa sore hari ini, viewer ya. Ada di TikTok tadi juga yang like ada Abah Margo, masya Allah, Abah Margo, Abah Margo, ya Allah, I miss you. Gimana, sudah sehat Abah? Iya, Abah Margo, Sehat ya. Abah ya, semoga semakin sehat dan semoga segera bisa ke Baitullah lagi. Amin. Beliau sudah kangen bikin rumah ke Iya. Baitullah ya. Masya Allah, Probolinggo punya itu, Abah Margo Probolinggo, ya, ya. Probolinggo semuanya luar biasa. Kita bisa ke Probolinggo cuman barat ya Oma ya. Iya, iya Pak. Kapan-kapan kita Abah berkunjung Margo lah. sehat selalu ya, salam untuk semuanya, untuk keluarga Iya. dan juga untuk Mister Hartono ya, Masya Allah, yang ada di luar Probolinggo, biasa, Mbak Wida teman-teman. juga, Mas Amin. Arifin, semuanya ya. Semuanya Dari Safira Probolinggo ya. Masya Allah. Oke. Terima kasih YouTube juga, terima kasih Instagram juga, terima kasih sudah Oke, bergabung. semuanya thank you banget ya. Gitu ya, sebelum saya tutup, kita berdoa dulu seperti biasa. Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma yassir fi kulli umurina ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'asir. Allahumma ij'al ya Allah akhir kalamina ya Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnal khatimah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kulluhum bi barakatil Fatihah. Amin. Thank you semuanya ya Umar guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah, terima kasih semuanya yang sudah gabung ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi insya Allah hari Senin. Hari Senin. Nah, Jauh ya, Sabtu Senin. Ahad kemana? Kita Ada tugas tuh. ya. Kota, ya. Tugas kalian menikmati apa yang mensyukuri ciptaan Allah. Betul. Gitu ya. Supaya menambah keimanan kita ya. Gitu ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.